acara upacara adat ini kita gelar dalam tiap tahun sekali. Dalam satu tahun itu ada 2 momen sejarah yang ada di sini, di mana tanggal 1 Selo itu meninggalnya Eyang Jugo dan 12 Suro itu meninggalnya Eyang Raden Mas Iman Sujono. Seperti yang kita ketahui tadi, tanggal 12 Suro itu bertepatan dengan hari ini, di mana hari ini kita gelar acara upacara adat seperti yang bisa disaksikan tadi. Itu adalah memperingati meninggalnya Eyang Raden Mas Iman Sujono. Siapa toh sebenarnya Raden Mas Iman Sujono yang ada di sini? Atau siapa sebenarnya Eyang Jugo yang ada di sini? Di tahun 1825 hingga 1830 itu telah terjadi perang besar, namanya Perang Jawa. Dan Perang Jawa itu adalah Perang Diponegoro, lebih dikenal dengan Perang Diponegoro. Di dalam Perang Diponegoro itu korbannya sangat banyak sekali, di mana korban tersebut adalah dari masyarakat Jawa dan juga dari pihak kompeni. Itu lebih dari 16.000 korbannya. Nah, ini mengingat daripada Pangeran Diponegoro itu ada korban yang besar seperti itu, akhirnya keputusan sulit diambil. Pangeran Diponegoro menyerah. Padahal sebelumnya Pangeran Diponegoro itu membentuk pasukan elit yang dinamakan pasukan Diponegaran. Pasukan Diponegaran itu semua ditandani ala Diponegoro. Nah, kita tinggalkan itu. Di setelah tahun 1830 itu salah satu atau salah duanya Panglima Pangeran Diponegoro atau senopatinya Pangeran Diponegoro itu melakukan perjalanan ke timur, ke Jawa Timur. Perjalanan dari laskar atau senopati Pangeran Diponegoro ini ke timur ini bukan berarti juga ikut menyerah, atau bukan berarti juga ikut tidak melanjutkan perjuangan daripada Pangeran Diponegoro, enggak, tapi bentuk perjuangannya itu adalah memberikan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama kepada masyarakat yang saat itu dilalui. Akhirnya tibalah Eyang Jugo ini atau Kiai Jakaria ini di Desa Sanan Kesamben. Dia berada di desa tersebut itu memberikan pengajaran-pengajaran tentang pengetahuan tentang agama, tentang peternakan, tentang pertanian, tentang pengairan, tentang perkebunan, dan tentang kehidupan sosial yang lain. Dengan mengucap rasa syukur dan terima kasih, warga tersebut akhirnya menempatkan Kiai Jakaria itu sebagai sesepuh di situ.
keinginan daripada masyarakat di situ, siapa toh sebetulnya nama Kiai Jakarya itu yang sebenarnya. Nah, dengan adanya keinginan tersebut dijawablah oleh Eyang Jugo bahwa saya ini Sajugo. Artinya sendiri sebetulnya. Tapi karena keluguan dan kepolosan masyarakat Desa Sanan Kesamben itu, Sajugo itu diartikan nama Kiai Jakarya tersebut. Nah, sampai terpopulerkan namanya itu menjadi Eyang Jugo. Beberapa tahun kemudian disusullah sama Eyang Raden Mas Iman Sujono. Karena Eyang Raden Mas Iman Sujono ini adalah dikatakan sahabat boleh, dikatakan muridnya Eyang Jugo juga boleh, dikatakan sebagai teman seperjuangan pun juga boleh, dan dikatakan sebagai saudara dalam artian hubungan keningratan pun juga bisa. Setelah ada pertemuan Eyang Jugo dengan Eyang Iman Sujono ini tambah memberikan semangat untuk memberi pelajaran atau pengajaran kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang diketahui oleh beliau berdua, terutama tentang syiar agamanya. Ada beberapa murid sampai hingga berkembang mendirikan padepokan di sana itu, di Desa Sanan Kesamben Jugo sana itu ada sekitar muridnya hingga 40 orang. Dan 40 orang ini ternyata kesukuannya berbeda, warna kulitnya berbeda, keyakinan tentang agamanya juga berbeda. Di hadapan Eyang Jugo dengan Eyang Iman Sujono, keyakinan yang saya sebutkan tadi itu tidak berguna. Artinya pandangan Eyang Iman Sujono dan Eyang Jugo bahwa manusia itu sama umatnya Tuhan semua. Nah, dari sini mereka semakin tunduk kepada Eyang Jugo dengan Eyang Iman Sujono bahwa ternyata ajaran yang diberikan tentang keluhuran budi pekerti itu memang harus dipegang oleh mereka, di mana biar tidak mudah terbujuk oleh rayuan-rayuan saat itu oleh penjajah.
Hingga akhirnya Eyang Jugo berpesan kepada para muridnya semua, bila mana nanti sudah terjadi waktu saya sudah sampai waktu saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tolong makamkan saya di lereng Pegunungan Kawi. Akhirnya pada tahun 1871 Eyang Jugo meninggal dan dimakamkan di Kawi. Meninggalnya di desa Kesamben sana, memakamkan ke Kawi. Otomatis Eyang Raden Mas Iman Sujono mengikuti. Jadilah Eyang Raden Mas Iman Sujono sebagai juru kunci yang pertama. Juru kuncinya makam pesarainya Eyang Jugo. Akhirnya beliau melihat situasi masyarakat yang ada di sini ternyata masih memerlukan sentuhan, dalam arti sentuhan tentang pengetahuan atau keyakinan tentang agama Islam terutama, dan juga tentang pengairan, pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Akhirnya beliau mendirikan padepokan lah padepokan di sini dengan nama Padepokan Raden Mas Iman Sujono. Padepokan itu kalau sekarang kita bisa mengerti bahwa itu fungsinya sama dengan sekolahan. Kalau sekarang, kalau dulu rumah beserta tempat belajar. Setelah memberikan pelajaran kepada masyarakat, akhirnya Eyang Iman Sujono sendiri pun juga secara manusiawi juga ingin bertempat tinggal di sini. Akhirnya menikahlah Eyang Raden Mas Iman Sujono di sini, dan murid yang datang bertambah hingga mencapai sekitar 40 orang. Di padepokan ini apa yang diajarkan Eyang Raden Mas Iman Sujono sama dengan yang diajarkan Eyang Jugo waktu di Kesamben. Nah, alhasil bahwa masyarakat di sini tahu semua tentang pengetahuan sosial tentang pengairan, perkebunan dan sebagainya, dan juga Eyang Raden Mas Iman Sujono dijadikanlah sesepuh yang ada di sini. Suatu ketika Eyang Raden Mas Iman Sujono berpesan bahwa tolong nanti saya berpesan kepada murid-murid bahwa bila mana nanti saya meninggal, tolong saya makamkan jadi satu liang lahat dengan Eyang Jugo. 5 tahun kemudian sampailah pada batas akhirnya Eyang Raden Mas Iman Sujono dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya meninggal dan dimakamkan di situ bertepatan pada tanggal 12 Suro. Makanya peringatan daripada yang sekarang yang hari ini barusan kita laksanakan itu memperingati hari meninggalnya Eyang Raden Mas Iman Sujono.